warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akuntansi A1. Saya Umi Farihah bersama dua rekan saya. Saya Adi Triwati dan saya Ika Bunda Febriani. Kami akan mempresentasikan hasil analisis sistem informasi manajemen dalam mendukung operasional usaha Nata The Laundry. Nata The Laundry adalah usaha jasa laundry yang sudah berdiri sekitar 10 tahun dan memiliki beberapa cabang, salah satunya yaitu ada di daerah Meranggen. Observasi kami itu fokus pada cabang daerah Sampangan yang dikelola oleh Ibu Lina dengan dibantu 2 orang karyawan, dan usaha ini melayani rata-rata 5-10 pelanggan per hari. Sekarang saya akan menjelaskan sistem informasi yang digunakan Nata The Laundry saat ini. Sistemnya masih sederhana, yaitu kombinasi antara pencatatan manual menggunakan buku tulis dan aplikasi buatan sendiri dari ponsel milik pemilik usaha. Selain itu, aplikasi WhatsApp digunakan sebagai media komunikasi dengan pelanggan, mulai dari pemesanan, layanan antarjemput, konfirmasi pesanan, sampai promosi sederhana. Dari sisi infrastruktur, Nata The Laundry ini didukung oleh perangkat seperti handphone, mesin cuci, mesin pengering, setrika, timbangan, serta akses internet. Dan sistem ini itu sudah cukup membantu operasional harian, tetapi seperti akan dijelaskan oleh rekan saya, masih ada beberapa masalah yang akan kami temukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masalah utama serta hasil analisis singkat dari sistem informasi Nata The Laundry. Ada 3 masalah utama yang kami temukan. Yang pertama, pencatatan pesanan masih tidak terstruktur karena hanya ditulis di buku tanpa format baku. Yang kedua, pencatatan keuangan belum konsisten dan belum real time, sehingga pemilik usaha kesulitan mengetahui kondisi keuangan secara akurat. Yang ketiga, pelabelan pakaian masih manual menggunakan kertas yang beresiko membuat pakaian pelanggan tertukar. Dari sisi database dan manajemen informasi, data pesanan tersebar di 2 tempat yang tidak saling berhubung, yaitu buku dan aplikasi sederhana, sehingga datanya belum terstruktur dan sulit diolah menjadi laporan. Dari sisi pengambilan keputusan, kami menemukan bahwa keputusan bisnis seperti kebutuhan bahan baku atau penentuan hari ramai dan sepi masih berdasarkan perkiraan pemilik, bukan berdasarkan data, karena belum ada laporan otomatis dari sistem yang digunakan. Terakhir, dari sisi keamanan dan risiko sistem, kami menemukan beberapa potensi risiko, di antaranya risiko kehilangan data karena buku catatan bisa rusak, terkena air atau deterjen. Risiko human error akibat pencatatan ganda, belum adanya password atau kontrol akses pada aplikasi, serta risiko kebocoran data pelanggan dan potensi kecurangan pencatatan keuangan. Nah, untuk melihat lebih jauh seberapa besar kesenjangan sistem ini dengan teori sistem informasi manajemen yang ideal, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil gap analisis dan rekomendasi perbaikan. Berdasarkan perbandingan antara kondisi nyata Nata The Laundry dengan teori sistem informasi manajemen yang ideal, kami menemukan beberapa kesenjangan utama. Pertama, belum ada input data yang terstandarisasi. Kedua, belum ada basis data yang terintegrasi antara pesanan, stok, dan keuangan. Yang ketiga, belum ada output atau laporan otomatis yang dihasilkan sistem. Yang keempat, belum ada sistem pendukung keputusan untuk membantu keputusan bisnis. Dan kelima, kontrol keamanan sistem masih sangat lemah. Penyebab utama dari kesenjangan ini adalah keterbatasan modal, minimnya pengetahuan, teknologi informasi, serta skala usaha yang masih tergolong mikro. Berdasarkan temuan, kami memberikan 3 rekomendasi perbaikan. Yang pertama, digitalisasi sederhana, yaitu memindahkan pencatatan dari buku tulis ke spreadsheet digital seperti Google Sheet dengan format kolom yang standar. Yang kedua, penggunaan aplikasi manajemen laundry atau aplikasi kasir yang sudah tersedia di pasaran, yang memiliki fitur pencatatan otomatis, invoice digital, dan laporan keuangan. Yang ketiga, perbaikan sistem informasi secara menyeluruh,
seperti penggunaan label barcode atau QR untuk pakaian, backup data, secara berkala, pemisahan pencatatan keuangan usaha dan pribadi, edukasi karyawan tentang keamanan data, serta pemanfaatan fitur WhatsApp bisnis. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan, Nata The Laundry sudah memiliki sistem informasi sederhana yang membantu operasional. Namun masih perlu banyak perbaikan agar lebih terstruktur, aman, dan mampu mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dengan penerapan rekomendasi yang kami sampaikan, diharapkan operasional Nata The Laundry dapat menjadi lebih efektif dan pelayanan kepada pelanggan semakin meningkat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.